Xiao Yan tersenyum dengan tenang ketika mendengar kata-kata itu. Chen Xianyuan pernah menjadi wanita yang mulia, jadi tidak mengherankan mengetahui sesuatu tentang Chen Xianyuan dari Yang Mulia. Sangat mungkin permaisuri ingin menggunakan ini untuk menipu Xiao Yan. Ice Cloud Rabbit, apakah ada di sini? Aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Xiao Yan menunjukkan kegembiraan, dan kemampuan aktingnya adalah yang terbaik. Sungguh, mengapa berbeda dari yang kudengar? Tidak masalah, karena aku sangat mengucapkan selamat padamu, itu menunggumu di alam dewa kuno. Ratu juga tersenyum, terlihat sama dengan Xiao Yan, dari ekspresi dan bahkan mikroekspresi tidak ada kekurangan. Itu bagus, tapi jika permaisuri mau, itu bukan tidak mungkin. Pergi melihat bintang-bintang dengan pemandangan yang unik, berhenti dan pergi, minum teh atau minum, aku bisa menemanimu, kata Xiao Yan perlahan. Permaisuri mendengar kata-kata yang diangkat Liu, alisnya sedikit dan mengangkat sudut mulutnya. Sudah cukup untuk memilikimu. Sang ratu tersenyum, Xiao Yan merasa lega, berpikir bahwa wanita ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Ngomong-ngomong, aku ingin pergi ke suatu tempat. Akan lebih baik jika permaisuri bersedia untuk pergi bersamaku, kata Xiao Yan, jika bukan karena perlindungan permaisuri dari Xiao Yan di alam Suanyin. Banyak krisis yang dihadapi Xiao Yan adalah karena kekuatannya sendiri. Tak perlu dikatakan, meskipun wanita yang ditinggalkan oleh Yang Mulia tidak mudah untuk dihadapi, mereka memang sangat membantu Xiao Yan, tetapi tampaknya mereka semua memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Xiao Yan berpikir bahwa permaisuri dan permaisuri masih berbeda, seharusnya tidak ada yang namanya permaisuri yang menggunakan kekuatannya untuk memaksanya tunduk. Dan sekarang Taiksu menyerang, semuanya sudah dekat permaisuri tahu urusan saat ini, jadi dia tidak akan melakukan omong kosong seperti itu. Tentu saja, bisakah aku menjadi pengawal pribadimu? Ratu tersenyum dan mendekati Xiao Yan, lalu meraih tangan Xiao Yan dan meletakkannya di dadanya. Xiao Yan bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Xiao Yan menarik telapak tangannya ketakutan, Suner dan King Muer ada di sampingnya, jika dia terlihat, dia akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Bukan saja sang ratu tidak marah, dia bahkan mengedipkan mata pada Xiao Yan. Ahem, mari kita bicara. Omong-omong, bukankah Taiksu Shihai Void akan berurusan dengan mereka? Jika terus berlanjut, bintang-bintang dan dunia Void Shihai mungkin akan ditinggalkan, dan akibatnya banyak makhluk akan menderita. Xiao Yan masih sangat khawatir tentang Shihai Void, karena Xiao Yan sudah lama tidak tinggal, dia telah melihat banyak makhluk hidup di langit dan bintang. Situasi saat ini relatif rumit. Alam dewa kuno telah ikut campur di dalamnya, tapi kita tidak bisa memulai perang dengan Taiksu secara langsung, tapi... Lagi pula, selama ada perang, pengorbanan tidak bisa dihindari. Sang ratu berkata dengan serius, melihat ekspresinya secara alami tidak berdaya, jika tidak mungkin untuk duduk diam dan melihat Taiksu mengikis dan menjarah bintang-bintang ini di dunia. Pertempuran ini, situasinya mungkin sangat buruk, kamu harus siap secara mental. Permaisuri menjadi serius, jelas ada banyak hal yang Xiao Yan tidak jelaskan secara detail, tetapi Xiao Yan masih bisa mendengarnya dari kata-kata permaisuri, Shihai Wu hanya bisa memilih untuk menyerah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah membangun garis pertahanan yang lebih kuat. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga kekosongan Nanling agar tidak jatuh. Satu-satunya yang bisa diselamatkan dari kekosongan Laut Barat adalah kesombongan dan yang kuat, dan berkumpul sebagai sebanyak mungkin ke dalam Nanling Void. Ratu berkata, dia tidak melakukan apa-apa, tuanku. Lakukan, tinggalkan ratu setelah jatuhnya tuan, dan ratu setelah kehilangan tuan, dengan akal sehatnya yang tidak lemah, sudah memiliki kemampuan untuk menyendiri. Karena dia tidak memilih untuk membantu Shihai Wu, pasti ada alasan, dan pasti ada alasan mengapa dia harus melakukannya. Adapun alasan mengapa ratu tidak mengatakannya, Xiao Yan tidak banyak bertanya. Xiao Yan, Anda adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan saat ini adalah menunda waktu untuk Anda sebanyak mungkin, dan Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Sekarang Sengsi dapat yakin bahwa aku akan menyerahkannya pada selirku. Kamu bisa melakukannya sendiri. Permaisuri berkata, Xiao Yan mengerti setelah mendengar kata-kata bahwa pengaturan yang dibuat permaisuri sekarang adalah untuknya, dan dia harus melakukan ini untuk Sengsi.
Selain Shihai Wuxu, Dongyun Wuxu dan Beiming Wuxu, tempat aliansi Dewa Pertarungan berada, semuanya bersiap untuk berperang. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum mereka menghadapi Taixu, tetapi lebih banyak talenta akan berkumpul sebanyak mungkin menuju Nanling Wuxu. Perang ini akan berlangsung lama, tetapi bagi Anda, kali ini tidak cukup. Apakah Anda dapat kembali tidak hanya bergantung pada Anda, tetapi juga pada ribuan jiwa di Sengsi? Setiap orang harus berdiri. Ratu melanjutkan, menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan mungkin memberi banyak tekanan pada Xiao Yan, tetapi hanya tekanan semacam ini yang dapat membuat Xiao Yan meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Namun, setiap orang adalah pion, dan masih tergantung pada Anda untuk memutuskan apakah permainan catur ini bisa menang. Tekanannya memang besar, tapi ini adalah misi yang harus Anda pikul. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dia secara alami mengetahuinya, tetapi meskipun dia telah menembus ke langkah ketiga dari keabadian Kaisar, yang pernah dia pikir di luar jangkauan, dia masih terlalu lemah. Meskipun klon Qi leluhur saat ini, klon dewa asli dan klon pemakan jiwa, ketiga klon tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, dan ketika teknik pembentuk kehidupan digunakan, kekuatan Xiao Yan dapat dinaikkan ke ketinggian yang jauh lebih kuat daripada klon tersebut dewa. Namun, sarana dan kartu lubang Xiao Yan saat ini masih jauh dari cukup, termasuk 3 avatar. Jika dia mengikuti dewa, kekuatan avatar akan benar-benar mandek, jadi Xiao Yan juga berpikir, atau membiarkan avatar bertindak secara terpisah, mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik. Hanya dengan cara ini, dewa harus lebih berhati-hati dan berhati-hati saat bertindak sendiri, dan keuntungan maksimal datang dengan risiko yang sangat tinggi. Tapi ini memang cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dengan cepat. Jika kamu pergi ke dunia kuno yang abadi dan iblis, kamu dapat memiliki beberapa petunjuk khusus, setidaknya itu jauh lebih baik daripada melihat secara membabi buta. Ada seorang kaisar wanita di dunia nyata Suanyin yang hanya merasa bingung dan tidak dikenal. Jika tidak ada informasi, akan memakan banyak waktu yang tidak berguna untuk menemukan dan menjelajahi dunia aneh sendirian. Permaisuri tidak menjawab Xiao Yan saat ini, tetapi melihat ke depan Bahtera. Lautan gelap ketiadaan di sekitarnya berubah menjadi kabut abu-abu, bolak-balik melalui area yang tidak diketahui. Pada saat ini, permaisuri membuka mulutnya perlahan-lahan. Alam dewa kuno telah tiba. Setelah pertanyaanmu, kita bisa membicarakannya saat kita sendirian. Ratu memandang Xiao Yan dengan mata tidak ramah. Saat sosok ratu keluar, lambaian di depan matanya berangsur-angsur menghilang, dan segera dia melihat dunia dewa kuno yang lebih megah dari sebelumnya. Melihatnya, jumlah orang sepertinya bertambah.